Bismillahirrahmanirrahim. Saya telah membaca catatan keperawatan pasien. Di sini saya akan melakukan tindakan pengkajian paliatif kepada Nyonya A karena kondisinya end of life care seperti itu. Di sini kemudian saya akan siap bertemu dengan pasien. Kita angkat 6 langkah. Saya siap untuk bertemu pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, saya Nurse Novita. Nah, di sini saya nurse yang bertugas dari jam 7 sampai jam 12 siang, Bu. Nah, di sini sebelum saya mulai untuk bertanya-tanya, boleh saya tahu nama, umur, dan alamatnya, Bu? Ibu A umurnya 55, alamatnya di Bantul. Boleh saya lihat gelangnya, nggih? Oh iya, sudah sesuai, nggih. Nah, Ibu ini kalau saya boleh tahu keluarganya yang menunggu di mana, nggih, Bu? Tadi lagi beli makan keluar. Oh, berarti ini tidak ada yang menjaga gitu. Tidak. Oh iya, ya udah, karena ini keluarganya sedang mencari makan, kita lakukan sama Ibu dulu ya. Nanti kalau sudah ada keluarganya, baru nanti keluarganya disuruh ke nurse station untuk saya ajarin juga. Nah, di sini tujuannya itu adalah saya ingin bertanya-tanya terkait dengan kondisi yang Bapak alami supaya bisa dipantau seterusnya kayak gitu. Nah, kurang lebih waktunya adalah 7-10 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Iya, kalau Ibu bersedia, ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Belum ada. Oh iya, Bu, ini kan nanti itu sebenarnya Ibu itu harus yang mengisi sendiri kayak gitu atau enggak keluarganya. Nah, ini kan karena nggak ada keluarganya ya, Bu, ya nggak bisa itu mantau. Tapi kalau Ibu ini yang pertama mau diisi sendiri atau gimana? Diisiin mbaknya aja. Oh, saya isiin aja. Ya udah kalau begitu. Tapi besok-besok itu ya, Bu, ya diisi Ibu, kalau nggak gitu keluarganya kayak gitu, karena ini kan untuk memantau kondisi Ibu dari hari ke hari kayak gitu biasa. Ya, kita mulai ya, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, keluhan yang Ibu rasakan saat ini apa, Ibu? Nyeri enggak. Oh, Ibu merasa nyeri ya? Itu kalau saya boleh tahu, nyerinya di mana, Ibu? Di dada, di sebelah kiri. Dada sebelah kiri. Ya. Itu kalau dikasih tentang apa namanya itu 0 sampai 10 nih ya, Bu, ya. 0 sampai 3 itu adalah nyerinya itu sedang. Terus kalau 4 sampai 7 itu nyerinya sedang. Kalau 8 sampai 10 itu nyeri banget, itu kira-kira di rentang berapa, Ibu? Di angka 6. Oh, berarti sedang gitu ya, Bu, ya? Ya, sedang. Terus apalagi keluhan yang Ibu rasakan? Sesak. Sesak juga. Itu sesaknya kalau di skala kayak tadi kira-kira berapa ya, Bu, ya? Sesaknya itu 7. Sesaknya 7. Iya. Sesaknya 7. Terus gimana kalau apa Ibu sering merasa lelah atau gimana selain itu? Iya mbak, ini lemes badannya. Lemas. Itu lemasnya itu kira-kira kalau di apa namanya rentang kayak tadi dari 0 sampai 10, Ibu merasakan yang mana, Bu? 8 mbak. Nah, 8 ya. Terus kalau untuk nafsu makan gimana, Bu? Nafsu makan paling saya 2 sendok aja udah nggak kuat mbak. 2 sendok itu nggak kuat gitu ya? Iya. Berarti kalau misal nih ya, Bu, ya di rentang kayak tadi itu berarti tidak nafsu makan. Selera makannya dari rentang berapa, Bu? 0 sampai 10 itu? 8. 8. Kalau ke 8 itu semakin buruk ya, Bu, ya ini. Oh gitu ya, Bu, ya. Oke. Terus untuk berarti kan itu Bu merasakan selera makannya turun. Nah, itu apakah mempengaruhi kayak Ibu merasa mual atau tidak, Bu? Iya, soalnya mual terus
mau muntah tapi nggak bisa keluar. Mau muntah tapi tidak bisa keluar Iya. gitu ya Bu ya. Berapa Ibu kira-kira skalanya gitu? Kalau dari 0 tidak mual sampai ke 10 ya mual hebat gitu. 7 Mbak. 7, iya. Nah, ini kalau dengan kondisi pikiran Ibu, kira-kira dari kondisi yang Ibu saat ini itu, Ibu apa namanya itu merasa punya beban pikiran gitu atau enggak? Iya Mbak. Punya beban pikiran ya. Itu dari rentang 0 yang tidak mempunyai beban pikiran atau tidak stres sampai 10 itu kira-kira rentangnya berapa Bu? Masih di 6. Masih di 6, iya. Kira-kira dari pikiran kayak itu, apakah Ibu pernah suatu waktu kayak mempunyai perasaan ya, oh saya ini tidak berdaya kayak gitu, atau menyusahkan gitu, gimana Bu? Iya Mbak. Itu berapa Ibu rentangnya? Kalau dari 0 itu Ibu merasa baik-baik saja, kalau yang 10 itu Ibu merasa bahwa Ibu itu tidak berdaya kayak gitu. Kira-kira berapa? 7 Mbak. 7, iya. Nah, dari kalau untuk tidurnya gimana Bu? Apakah sering mengantuk atau tidak? Malah saya tidak bisa tidur Mbak. Oh, tidak bisa tidur ya berarti ya. Terus, apakah Ibu juga merasa cemas dengan kondisi Ibu ini? Iya Mbak, saya cemas. Mas, kira-kira dari 0 yang Ibu merasa tidak cemas sampai 10 Ibu merasa cemas banget berapa Bu? 8 Mbak. 8. Baik. Nih, jadi kalau untuk yang tadi saya tanyakan itu nanti hasilnya adalah dilingkari ya Bu ya. Ini nanti dilingkari kayak gitu. Nah itu sama seperti kalau nanti akan saya kasih tahu gitu. Nah saya sekarang mau tanya lagi ya Bu ya. Pindah lagi ke tanya-tanya yang terkait yang topik lain, bukan topik lain maksudnya tanya-tanya yang lain gitu. Kalau untuk apa Ibu mempunyai kayak apa namanya masalah pencernaan sering buang air besar gitu atau tidak Bu, dari rentang 0 sampai yang Ibu tidak mempunyai masalah sampai 10 yang mempunyai masalah gitu? Malah sulit Mbak, BAB-nya biasanya paling 3 hari cuma sekali BAB. 3 hari cuma sekali gitu ya. Baik, 3 hari cuma sekali. Kalau selama Ibu dirawat di rumah sakit ini, apakah Ibu pernah berdiri dari tempat tidur gini atau hanya berdiam diri di kasur saja Bu? Cuman di kasur aja Mbak. Cuma di kasur saja berarti. Apa Ibu pernah apa Ibu mampu berarti kegiatannya dibantu atau Ibu sendiri kalau kayak gitu? Dibantu, kadang dibantu anak saya. Oh ya, oh anaknya yang itu ya Bu ya, yang beli makan gitu. Nah kalau untuk melakukan kayak pekerjaan fisik berarti juga untuk berpindah dari tempat tidur, jalan gitu, apakah Ibu mampu juga atau karena rumahnya nggak mampu gitu? Nggak mampu Mbak, jadi kalau misalkan pindah tempat tuh pusing kepalanya. Oh berarti emang benar-benar harus di apa namanya itu di kasur gitu ya Bu ya? Kalau untuk mandi juga gitu gimana Bu berarti? Kalau mandi kadang dielapin sama anak saya. Berarti tetap aktivitasnya Ibu itu ada di atas tempat tidur gitu ya semuanya ya. Baik Ibu. Nah tadi itu kita sudah sudah melakukan tanya jawab kayak gitu. Nah ini tuh harusnya ada keluarga yang mendampingi, tapi kan ini tidak ada. Nanti tolong untuk anaknya disuruh ke nurse station ya kalau sudah kembali kayak gitu, supaya nanti bisa saya ajarkan gimana cara mengisi kayak gini Bu, dilingkarinya atau dicentang atau gimana kayak gitu. Soalnya ini itu penting untuk memantau kesehatan
Ibu dari hari ke hari apakah obat yang diberikan itu efektif atau tidak, seperti itu ya Bu ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai, Ibu juga sudah bekerja sama dengan baik. Apakah ada yang ingin apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas gitu Bu? Cukup Mbak. Iya, nanti saya akan kesini lagi untuk mengecek apakah anaknya itu sudah kembali apa belum Bu, biar tahu gitu ya, biar lebih tahu juga dari keluarganya dan bisa memantau kayak gitu. Bagaimana perasaannya Ibu sekarang setelah dilakukan tanya jawab kayak tadi? Alhamdulillah Mbak, senang. Alhamdulillah ya, iya. Dan Ibu, alhamdulillah sudah selesai ya. Saya doakan untuk kesembuhan Ibu. Mari kita berdoa sama-sama ya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana asyhadu ba'sa asyhadu an la ilaha illa anta fala yughadiru sakoma amin amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, saya akhiri ya. Nanti saya akan kembali lagi mungkin sekitar ya 1 jam itu yang berbeda dari Ibu. Kalau gitu saya pamit ya Ibu ya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita cuci tangan.